sejuta sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia dan jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Persembahanku adalah sejuta, setia dan jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Salam teman-teman, ini kita menghasilkan ya. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, taat dan jujur, persembahanku adalah sejuta. Setia, taat dan jujur, persembahanku adalah sejuta. Salam, terima kasih. Oke. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Terima kasih. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Terima kasih. Selamat pagi Kak, nama saya Kevin. Saya akan menyanyi sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta, sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Terima kasih. Terima kasih Kak. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, hari Minggu ini adik-adik semua kita bertemu kembali. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita? Ada ya? Katina ada sukacita? Ada sukacita. Ya. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita mau bernyanyi adik-adik. Yang pertama, kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian dan dilanjutkan dengan Yesus besertaku. Ayo berdiri semuanya ya. Kita nyanyi sama-sama. Ayo Kak Nadir. Raja segala raja,
Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. HKBP Jambi 1. Kita selalu bersuka cita, kita siapkan hati kita, jiwa kita untuk memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya dan juga siapkan persembahannya. Dan tentunya adik-adik juga siapkan hati serta pikirannya juga untuk kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 dan Kumandang Suara dari Seberang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Bersama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu kita hari ini yaitu hukum Taurat dari titah pertama sampai dengan 10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh. Jangan engkau mendambakan akan sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya.
Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama 1 minggu ini banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Untuk itu, marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan mengangkat lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu dari kitab Daniel pasal 12 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sebagai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai di sebelah sini dan yang lain di tepi sungai di sebelah sana. Dan seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai
sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya yang akan disampaikan oleh Kak Ella. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari KJ 427, Kusuka Menuturkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sebelum kakak memulai cerita Alkitab kita pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena sampai pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu online dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti isi sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari
Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yuk kita sama-sama membacanya ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada kedua anaknya diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan bercerita, kakak mau ajak adik-adik menonton video berikut ini. Kita lihat bersama-sama ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya.
Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah adik-adik, di dalam cerita tadi dikatakan bahwa Raja Fir'aun bermimpi di dalam tidurnya. Raja Fir'aun menjadi resah karena mimpinya itu. Dia menjadi bingung karena dia tidak tahu apa arti dari mimpinya itu, dan semua orang yang ditanyanya pun tidak tahu. Tetapi Yusuf tahu akan arti mimpinya itu. Yusuf menjelaskan tentang apa yang mau disampaikan Tuhan kepada Raja Fir'aun, yaitu di sana akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun berikutnya kekeringan dan kelaparan. Hal itu membuat Raja Fir'aun semakin bingung. Apa ya yang harus saya lakukan agar bangsaku ini tidak kelaparan, katanya. Lalu dia memanggil Yusuf. Dia memanggil Yusuf dan mengangkat Yusuf menjadi gubernur dan memerintahkan seluruh rakyat untuk mentaati perintahnya. Awalnya Yusuf merasa berat dengan tugas yang diberikan oleh Raja Fir'aun. Aduh, ini tugasnya berat, sangat berat, katanya di dalam hati. Apa aku bisa ya melaksanakan tugas ini, katanya. Tetapi karena Yusuf mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan Tuhan ada bersama Yusuf untuk menjalankan tugasnya, sehingga Yusuf dapat menangani masalah tersebut. Yusuf dapat menangani masalah kelaparan yang terjadi di bangsa Israel. Yang mau dikatakan firman Tuhan kepada adik-adik pada hari ini, yaitu Tuhan mau adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang cerdas dan bijaksana seperti Yusuf, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Sehingga kalau adik-adik
sudah menjadi anak yang cerdas dan bijaksana, adik-adik bisa merencanakan untuk masa depan nanti, ya kan? Apa sih maksudnya, Kak? Gitu ya kan? Contoh sederhana seperti ini. Dari mulai kecil, adik-adik harus rajin menabung, ya kan? Menyisihkan sebagian dari uang jajan yang dikasih mama disimpan, nggak semuanya dijajanin, ya kan? Nanti suatu saat kalau adik-adik perlu sesuatu, adik-adik bisa membeli dengan uang tabungan yang sudah adik-adik punya, nggak harus minta sama mama, nggak harus minta sama papa, ya kan? Misalnya mau beli buku, adik-adik udah punya uang sendiri untuk beli buku, ya kan? Sehingga tidak menjadi kendala saat adik-adik membutuhkan sesuatu. Nah, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Demikian cerita Alkitab kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu di gereja KBP Jambi 1 Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas dan bijaksana dan menjadi anak-anak yang merancangkan masa depan yang baik nanti Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun berada Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Kita bernyanyi dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, sebelum kita persembahan, persiapan persembahannya, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND 754, Go Kelas Niroma. Kita berdoa buat persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.